Satu buku, 3 bahasa. Yuk kita simak. Halo semuanya, aku Nur Tasya Rahmadila. Jadi di sini insya Allah aku akan mengulas atau mereview sebuah kamus saku yang dimana satu saku ini terdapat 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi kamus ini cocok untuk pelajar dan kamus yang praktis, bisa kalian bawa kemana-mana juga. Desain kamusnya ini kita lihat dari awal dulu. Desainnya itu didominasi oleh warna hijau, lalu ada corak-corak ornamen-ornamen Islami dan ada kaligrafi di depan sini yang bertuliskan Firdaus sebagai identitas utama dari buku ini. Jadi kamus ini bertemakan kamus saku Arab, Inggris, Indonesia, Firdaus. Nah, kamus ini ditulis oleh penulisnya yaitu Al-Lutfi Waris. Kalau kita lihat ke dalam, dia diterbitkan oleh penerbit Khatulistiwa di daerah Lamongan. Ini cetakan pertama di tahun 2018. Lalu nomor ISBN. Jadi sebelumnya ketika aku beli kamus ini, aku udah tanya dulu ke penjualnya kalau kamus ini itu sudah ber-ISBN, tapi aku nggak nemuin nomor ISBN-nya. Biasanya ISBN itu ditulis di lembar identitas di sini ya. Tapi aku nggak nemuin kalau di sini tuh ada ISBN. Tapi nanti aku cek lagi ya. Ini sekitar harga 30 sampai 35.000 dan tergantung tempat di mana kalian beli. Bisa beli di marketplace online ataupun offline. Jumlah halamannya, kamus saku ini punya 195 sampai 197 halaman. Setelah identitas, ini ada kata pengantar, lalu ada daftar isi yang mana menggunakan bahasa Arab, tapi tulisannya Indonesia. Contohnya al-ayyam wa al-ashur di sini. Lalu ada al-jihad, asy-syakal wa al-jahum, al-alwan, al-arqam, as-sa'ah. Daftar isi, di sini teman-teman bakal nemuin biografinya dari penulis buku kamus saku ini. Al-Lutfi Waris ini lahir di Gresik pada tahun 1963. Latar belakang pendidikannya mulai dari MI pada tahun 1969 hingga MA. Beliau melanjutkannya di pesantren tua dekat tempat tinggalnya, yaitu di Maskum Mambang atau di Gresik, di Maskum Mambang Gresik. Pilihan pendidikan tingginya itu pada Fakultas Adab di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, program Sarjana Muda, selesai pada tahun 1985. Kemudian ia melanjutkan program doktoralnya jurusan SKI pada fakultas yang sama dan selesai pada tahun 1987. Sejak 1989, ia memilih dunia pendidikan sebagai lahan pengabdiannya sebagai guru bahasa Arab di SMA MUH MU 5 Dukun Gresik hingga 1995. Jadi pada tahun 1991 ia diterima sebagai PNS. Karirnya di PNS mulai sebagai staf TU Man Lamongan. Kemudian 1996 ia dilantik sebagai kaur TU di madrasah tempat ia mengabdi. Nah, di sela-sela kesibukan beliau sebagai kaur TU, beliau masih berkeinginan untuk mengamalkan ilmunya sebagai guru bahasa Arab di madrasah tempat ia ditugaskan, meski hanya beberapa jam tetap muka dalam seminggu. Nah, untuk mendukung aktivitasnya, ia mengambil program akta F4 di Umsida Sidoarjo selesai pada tahun 2001. Nah, kemudian pada tahun 2006 ia melanjutkan studinya ke S2 dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan yang ia emban pada Prodi Ilmu Administrasi Univ WR Supratman Surabaya dan selesai pada tahun 2008. Dan pada tahun 2011 ia memfokuskan pengabdiannya sebagai guru. Ia kemudian mengambil program S2 PBA di Winsa Surabaya tahun 2013 lalu selesai pada tahun 2016. Kamus ini termasuk ke dalam kamus 3 bahasa yang dimana kata dalam bab tersebut dijelaskan dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris. Contohnya al-ayam atau days. Di sini ada al-ahadu, Sunday, Ahad atau Minggu. Lalu al-isnain, Monday, Senin. As-sulasa'u, Tuesday, Selasa. Pembahasannya lumayan banyak dan di sini setiap pembahasannya itu sebabnya itu mengutip sebuah kata-kata. Ini dalam kata asyuhur al-miladiyah al-waqtu nafisun fala tusrifu illa lin nafisi. Time is money. Kamus ini cocok untuk jenjang SD, MTS cocok, untuk MA juga cocok. Lalu untuk wisatawan atau jamaah misalkan mau berkunjung ke Timur Tengah, ini cocok untuk dibawa dan bentuknya juga praktis. Lalu untuk santri-santri baru yang baru masuk pondok atau dari yang belum mengenal bahasa Arab lalu
mau mengenal atau disebut pemula, ini cocok banget ya teman-teman. Nah, kamus ini berbeda dengan kamus yang berbasis akar kata. Contoh penggunaan kamus mungkin bisa aku contohin. Misalkan teman-teman mau nyari dari kata tobib. Nah, teman-teman harus ke daftar isi dulu biar lebih mudah, lalu cari dari kata profesi atau mihnah kalau di sini tulisnya. Kita mendapati mihnah itu di daftar isi halaman 87. Berarti kita cari 87. Nah, lalu kalau kita sudah dapat di halaman 87, di sini ada tulisan mihnah, profession atau pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ini di sini teman-teman bakal lihat berbagai pekerjaan diawali dengan huruf alif, lalu ba, lalu ta. Nah, teman-teman harus mencari awalan kata dulu. Tobibun berarti dari kata to. Lalu kita menemukan di sini tobibun, dokter. Contoh yang kedua, misalkan teman-teman mau nyari arti kata samakun. Seperti yang awal, kita cari ke daftar isi dulu, lalu kita cari di sini, cari matbah. Lalu kita dapati matbah di halaman 107. Matbah, dapur, kitchen. Aku lihat di sini setiap subbab itu dia punya gambar, teman-teman. Jadi setiap subbab dia ada gambarnya. Misalkan di sini kita ke matbah, dapur atau kitchen, di sini bakal ada gambar-gambar dengan dapur. Di sini ada kompor, ada cerita apa anak memasak, ada piring, lalu ada pisau dan sendok. Seperti yang sebelumnya, setiap subbab itu diawali oleh huruf alif. Jadi kembali lagi setiap subbab kembali kepada awal huruf hijaiyah, alif, lalu ba. Kita cari apa? Samakun, sin, sa, makun, samakun. Di tengahnya ada bahasa Inggrisnya yaitu fish, lalu bahasa Indonesianya itu ikan, berarti samakun, fish atau ikan. Jadi ini cukup memudahkan untuk teman-teman yang belum mengetahui arti-arti bahasa Arab secara dasar. Jadi kelebihan buku ini mempelajari secara langsung dua bahasa, yaitu dua bahasa dalam sekaligus, yaitu Arab dan Inggris. Dan buku ini cukup untuk kita simpan, ditaruh di saku atau di tas-tas kecil. Buku ini juga sangat ramah bagi pemula, harga ekonomis. Mungkin kekurangannya mungkin dalam kedalaman materi, karena buku ini termasuk buku saku yang halamannya juga tidak banyak seperti kamus-kamus lainnya yang berbasis akar kata, tidak mencantumkan jamak taksir pada setiap kosakata. Mungkin kekurangannya di setiap kosakata tidak mencantumkan contoh dari kosakata tersebut. Karena buku ini menggunakan soft cover, jadi buku ini mudah rusak jika kita membukanya secara kasar. Alangkah baiknya jika kamus ini kita sampul dulu menggunakan plastik, mungkin sebagai tanda kita menjaganya. Rekomendasi untuk penulis, diharapkan pada edisi mendatang penulis dapat menambahkan indeks tematik di bagian akhir, kayak misalkan kategori warna, angka, atau anggota tubuh, itu mempercepat pencarian bagi pengguna yang benar-benar awam. Misalnya pada kamus sebelah di samping mungkin bisa ditambahin huruf awal hijaiyahnya. Penambahan kode audio atau QR code untuk pelafalan juga kayaknya bakal meningkatkan nilai edukasinya. Jadi ada yang awam yang belum pernah mendengar atau sulit untuk membaca kosakata di dalam kamus ini, mungkin bisa ditambahin QR barcode tentang untuk audionya, audio pelafalan. Kesimpulannya, kamus Firdaus ini praktis yang wajib dimiliki oleh pemula yang ingin membangun fondasi nih kosakata dasar tanpa harus dipusingin oleh struktur gramatikal yang rumit. Sebelum seorang pelajar kita melangkah ke tingkatan pembelajaran bahasa Arab yang lebih sulit, contohnya kayak nahwu, sorof, dan lain-lain gitu. Mungkin tapi rating dari kamus ini kamus yang bagus, sudah cukup. Mungkin aku bisa kasih rating 4/5.